Ya, di sini kita akan membahas materi yang mengenai materi hukum gravitasi Einstein. Hukum gravitasi Einstein. Jadi, pertama-tama ini merupakan suatu introduction daripada mata kuliah relativitas. Ya, tentu sebelum kita mau mempelajari teori daripada suatu gravitasi Einstein, kita harus mengetahui dulu beberapa suatu konsep-konsep daripada apa sih definisi tensor, apa sih daripada suatu definisi daripada Riemann, apa sih Minkowski. Jadi sebelum kita memahami itu tentu kita harus tahu dulu dasar-dasar basic daripada suatu relativitas khusus dan suatu geometrinya, karena ini merupakan suatu pengaplikasian daripada suatu hal-hal dasar tadi ya. Oke, langsung saja kita akan membahas daripada hukum ini. Kita tahu kan bahwa sebelumnya itu telah ditemukan suatu hukum gravitasi, tetapi hukum gravitasi itu merupakan suatu hukum gravitasi yang diciptakan atau ditemukan daripada suatu Newton. Nah, di sini kita membahas daripada hukum gravitasi yang dikemukakan oleh Einstein. Nah, jadi langsung saja ya. Sebelumnya kita tahu bahwa eh, ada hal yang menarik di mana kita tahu kan bahwa hukum gravitasi Newton itu mirip kan dengan suatu potensial listrik, kan begitu. Seperti jika semakin dekat suatu benda itu maka semakin kuat energinya, seperti itu. Nah, jadi dalam hukum Coulomb ya, karena sama dengan suatu hukum Newton, persamaan potensial listrik daripada hukum Coulomb itu dinyatakan sebagai ini. 16 square dikali psi adalah minus 4V dikali K rho dikali R. Kita tahu bahwa dalam suatu potensial listrik ya, psi ini itu didefinisikan sebagai skalar potensial listrik, dan nilai K ini itu merupakan suatu tetapan konstanta daripada suatu listrik ini ya. Terus kita tahu juga bahwa nilai rho dan R itu merupakan suatu rapat dari apa? Rapat daripada suatu muatan sumber, seperti yang sudah dipelajari dalam suatu fisika dasar. Tentunya saya sudah menganggap bahwa teman-teman sudah lulus dalam mata kuliah fisika dasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang artinya jika sama daripada suatu potensial listrik, tentu kita juga bisa akan mirip dong potensial ini akan terhadap potensial gravitasi, di mana kita tahu bahwa potensial gravitasi didefinisikan sebagai 16 square dikali psi itu adalah 4 VJ dikali rho dikali G maaf G kali rho dikali lagi dengan suatu PR. Nah, jadi yang membedakan antara suatu potensial listrik dan potensial gravitasi itu adalah apa? Nilai konstanta ini berubah menjadi suatu gravitasi, dan tentu nilai daripada rho kali R ini merupakan apa sih? Merupakan suatu muatan sumber gravitasi ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini daripada suatu persamaan yang mirip ini antara persamaan daripada Coulomb maupun suatu persamaan daripada suatu gravitasi, yang kedua persamaan ini itu dinamakan merupakan suatu persamaan daripada jenis persamaan Poisson. Ini merupakan suatu jenis persamaan Poisson. Nah, di situ juga kita harus tahu dulu. Selanjutnya kita dengan suatu geometri Riemann berdasarkan materi-materi yang dibahas sebelumnya. Ya, ini geometri Riemann ini kita akan perluas. Selanjutnya potensial gravitasi ini juga akan diperluas,
di mana geometri suatu potensial gravitasi ini akan diperluas menjadi suatu kelengkungan ruang waktu, di mana kelengkungan ruang waktu ini kita akan definisikan dalam suatu tensor Einstein. Kita tahu bahwa rumus daripada tensor Einstein dirumuskan sebagai G mu v adalah R mu v dikurangi setengah G mu v dikali R. Kalau kita mengkaitkan dengan suatu tetapan kosmologi, ini disebut suatu tetapan kosmologi, maka tensor Einstein ini akan berubah menjadi G mu v adalah R mu v dikurangi setengah G mu v dikali R dikurangi tetapan kosmologi dikali G mu v. Dan tentu mu v itu merupakan suatu indeks daripada suatu tensor Einstein. Ya. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa rapat massa yang menimbulkan suatu potensial medan gravitasi ini kita perluas. Jadi rapat massa daripada potensial gravitasi atau kita definisikan G ini kita akan perluas menjadi apa? Menjadi T mu v. T mu v ini apa? T mu v ini adalah suatu tensor energi momentum. Kita bisa ubah menjadi suatu tensor energi momentum daripada rapat massa gravitasi itu. Sehingga apa? Sehingga dalam persamaan sebelumnya kita menyatakan bahwa potensial medan gravitasi ini kan sebanding dengan suatu rapat massa sumber medan ini. Maka kita akan melakukan suatu perluasan dengan perbandingan. Jadi kita akan mendapatkan kita ganti di sini jadi R mu v dikurangi setengah G mu v dikali R akan sama dengan minus kappa dikali T mu v. Nah, jadi persamaan ini kita akan menampilkan hukum gravitasi Einstein dengan nilai kappa ini itu apa? Itu merupakan suatu tetapan positif. Dari apa? Daripada suatu hubungan dengan gravitasi, dari konstanta gravitasi. Jadi daripada persamaan suatu kontravarian ini kita bisa mendapatkan suatu bentuk variasi persamaan, yaitu apa? Yaitu R mu v dikurangi setengah dikali v mu dikali R adalah minus kappa T v mu. Dan apa? Kita bisa menghubungkan akan menjadikan suatu R mu v dikurangi setengah G mu v dikali R adalah minus kappa dikali T pangkat mu v. Jadi kita melihat ya persamaan-persamaan ini tuh kita bisa melakukan suatu penyajian dalam bentuk suatu tensor campuran atau kita sebut suatu kontravarian. Maka kita akan melakukan suatu kontraksi daripada persamaan ini, sehingga kita akan menyimpulkan bahwa nilai daripada R itu adalah kappa dikali tensor T ini. Sehingga kita bisa melakukan dalam suatu hukum gravitasi Einstein ke dalam bentuk apa? Ke dalam bentuk R mu v adalah kappa dikali setengah G mu v dikali T dikurangi T mu v. Jika ketetapan kosmologi kembali kita ikut sertakan, maka kita akan mendapatkan suatu gravitasi Einstein menjadi ini.
R mu V dikurangi setengah G mu V dikali R dikurang tetapan kosmologi dikali bukan kali, ini apa indeksnya, G mu V adalah minus kappa dikali T mu V. Ya, ini dia. Kalau kita menghubungkan dengan tetapan kosmologi. Nah, itu dia ya. Kita next ke slide selanjutnya. Jadi suatu keunggulan daripada suatu teori relativitas umum itu adalah teori yang kovarian ini akan tereduksi menjadi suatu hukum gravitasi Newton pada suatu medan gravitasi lemah. Jadi sifat ini kita disebut dengan suatu sifat asas korespondensi. Dalam ruang waktu yang berisi suatu medan gravitasi, kita akan menggunakan suatu geometri, yaitu geometri Riemann. Sedangkan dalam ruang waktu tanpa medan gravitasi, geometri yang digunakan itu adalah geometri Euclid. Jadi pada ruang Euclid kita akan membahas ya, jika pada ruang Euclid ruang waktu itu akan diberikan dalam suatu persamaan Minkowski. Dalam persamaan Minkowski, yang dimana persamaan di Minkowski ini dirumuskan sebagai d square adalah mu v kali dx pangkat daripada mu dikali dx pangkat v, yang juga ini kita definisikan sebagai minus dt square ditambah dx square ditambah dy square ditambah dz square, dimana kita meninjau ini ke dalam suatu bentuk 4 komponen daripada space time. Ya kan, dt square, dx dan dy nya merupakan suatu 4 komponen ya. Ini kita jabarkan dalam geometri ruang waktu sebelumnya gitu ya. Jadi karena suatu medan gravitasi lemah, maka metrik ruang waktu yang digunakan ini pasti tidak beda jauh daripada suatu metrik persamaan Minkowski ini. Kita tahu kan itu. Nah, jadi tensor metrik daripada G mu V dalam medan gravitasi lemah itu kita dapat definisikan sebagai G mu V adalah mu V ditambah H mu V. Nah, dia tensornya itu akan sebagai ini, tensor consistent. Nah, di mana kita tahu bahwa ini mu V ini terdefinisikan suatu tensor metrik Minkowski. Dan nilai ini itu harus tetapannya itu harus sangat kecil, di mana sangat kecil daripada 1. Nah, itu dia. Oke. Nah, selanjutnya kita akan meninjau suatu partikel, yang dimana partikel ini bergerak misalkan dalam suatu medan gravitasi lemah. Jadi daripada tensor-tensor ini yang telah kita jelaskan tadi, maka partikel yang dimana dia bergerak dalam suatu waktu yang dimana menempuh lintasan dalam ruang, ya, itu kita disamakan suatu apa? Itu kita namakan dalam satu lintasan geodesik. Nah, jadi persamaan geodesik itu kita definisikan sebagai ini, yaitu d square x pangkat mu dibagi ds square ditambah pangkat mu alpha b dikali dx power alpha ds dikali dx power beta ds, ini harus sama dengan 0 ya. Terus kita akan mengkaitkan definisi daripada nilai ds square ini akan sama dengan minus d tau square. Jadi kalau kita mengkaitkan ini, maka persamaan geodesik ini akan berubah menjadi apa? Menjadi d square x power mu per d tau square ditambah mu alpha beta dikali dx power alpha dibagi d tau
dikali dx power beta dibagi d tau. Ini akan sama dengan 0. Dengan kita mendefinisikan bahwa nilai daripada alpha ini akan sama beta yang menghasilkan suatu 0, kita mendefinisikan alpha dan beta ini adalah 0. Maka kita dapat mendefinisikan suatu lintasan geodesik ini didefinisikan seperti ini, yaitu d square x power mu dibagi d tau square ditambah mu 00 dikali dt per d tau square is 0. Nah, di sini kita tahu ya daripada suatu lintasan geodesik. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa sifat daripada medan itu kan bersifat stasioner. Jadi seluruh daripada turunan game UV terhadap game UV ini akan lenyap, sehingga kita mendapatkan tensor ini menjadi apa? Menjadi setengah G power mu V do V H00. Jadi kita dapatkan tensor ini ya. Nah, jadi persamaan daripada ini yang masih ini, yang ini. Persamaan ini kita akan pecah. Ya, persamaannya kita akan pecah menjadi suatu dua persamaan, yaitu adalah ini kita pecah menjadi d square x dibagi d tau square adalah setengah dt dibagi d tau square dikali nabla h00. Dan juga kita definisikan terhadap waktu terhadap torsi di sini, yang dimana kita tahu bahwa ini konstan. Nah, jadi kita akan membagi persamaan d square x ini dengan d square t per dt square, maka kita akan mendapatkan persamaan percepatan benda. Kita akan mendapatkan satu percepatan benda, sehingga mendapatkan persamaan percepatannya itu adalah d square x per dt square. Ini adalah setengah nabla h00. Nah, di sini kita tahu bahwa nilai daripada psi itu kan potensial gravitasi Newton pada jarak r dari tanda titik r ini masa. Jadi kita akan jadi kita udah dapat dulu nilai percepatan benda ini ya. Oke, kita next slide dulu. Kita next slide. Nah, kita kan tahu bahwa nilai psi itu kan nilai potensial gravitasi. Jika kita hubungkan potensial gravitasi terhadap m di mana pada jarak r, maka potensial gravitasi ini secara umum kan didefinisikan jadi minus gm dibagi r. Nah, maka percepatan benda itu akan sama dengan apa? Percepatan benda kita definisikan sebagai minus nabla dikali psi, sehingga dari persamaan daripada suatu percepatan benda tadi kita mendefinisikan bahwa nilai H00 ini adalah apa? Minus 2 psi ditambah tetapannya. Oke, nah di sini dia ya dengan mendapat menghubung-hubungkan di situ. Nah, selanjutnya nih, jika ada sesuatu benda nih jauh daripada medan gravitasi, sumber medan gravitasinya. Nah, sistem koordinatnya maka kita akan ubah menjadi sistem apa? Sistem koordinat Minkowski. Kalau misalkan jauh dan kita ubah terhadap sistem Minkowski, maka H00 ini akan lenyap, akan hilang. Maka demikian pula kalau misalkan H005, maka psinya pun akan hilang. Kan begitu. Maka tetapan itu kita mendefinisikan akan bernilai 0, sehingga kita menyimpulkan bahwa nilai daripada Z00
Ini kita definisikan sebagai minus 1 tambah 2 psi, kan begini, 0, 0. Atau kalau kita misalnya hubungkan dalam suatu persama kontravarian, maka kita bentuk pasangan kontravariannya adalah G00 adalah minus 1 tambah 2 psi Pibers. Nah, ini dia kontravarian. Next. Nah, selanjutnya jika hukum gravitasi Einstein ini kita melakukan suatu reduksi terhadap Newton, terhadap suatu kondisi yang normal, maka intensitas daripada medan gravitasi ini yang bernilai lemah, daripada suatu nilai lemah dan berdistribusi ini akan bersifat statik atau tetap. Maka pereduksian ini akan menghasilkan suatu hubungan antara gravitasi Einstein maupun gravitasi Newton. Tahu kamu bahwa nilai gravitasi ini disebut suatu kappa, kita ubah dalam suatu gravitasi Einstein. Dan nilai G ini adalah gravitasi Newton. Ini lumayan panjang, saya akan buat kecil-kecil karena kita mengkaitkan terhadap suatu tensor Christoffel-Riemann dalam suatu medan lemah. Maka tensor dalam suatu Christoffel ini kita akan ubah menjadi ini, kita akan ubah misalkan ganti warna lah ya, jadi warna biru misalkan. Jadi R alpha mu V adalah setengah G power alpha beta do G B mu dibagi do X power V ditambah do G VV do X power mu minus do G mu V dibagi do X power beta, dimana kita bisa juga menghubungkan menjadi setengah power alpha beta do HB mu dibagi do X power V ditambah do HVV dibagi do X power mu dikurangi do H mu V dibagi do X power B. Nah, jika kita mengandaikan bahwa perkalian daripada H mu V itu kita abaikan, maka dalam tensor Ricci kalau misalnya perkalian H mu V ini kita abaikan, misalkan H mu V ini kita abaikan, maka kita definisikan bahwa tensor Ricci ini akan sama dengan 0. Maka kita definisikan bahwa nilainya adalah kita ganti menjadi warna hitam misalkan. Maka R00 R V dikurangi V00, atau kita bisa proses terhadap suatu Ricci, maka D0 nya ini akan bernilai setengah, ini rada panjang ya. Kita ganti aja lah ke belakang ya, kita hapus dulu karena ini rada ini, kita ganti slide. Nah, misalkan nih, maka kita definisikan sebagai ini, R00 adalah dot 0 RV 0V dikurangi do V V00, atau kita bisa proses tensor isinya menjadi setengah power VB 2HB 0 dibagi do X power V. Jadi inilah.
atau kita bisa proses menjadi ya. Nah, ini dia terhadap tensor ininya jika dalam normalnya R00. Maka jika distribusi materi ini bersifat statis, maka daripada suatu A mu V ini bukan tidak sama dengan nilai daripada fungsi T ini. Kamu gitu. Maka kita definisikan bahwa nilai daripada do H mu V ini akan sama dengan 0. Kamu gitu. Sehingga persamaan daripada ini yang panjang itu akan kita definisikan sebagai ini. R00 adalah setengah VB do B S00 atau setengah 11 11 sorry 11 22 22 33 33 dikali H00. Nah, ini maka kita bisa proses juga, artinya kita hubungkan jika ini merupakan suatu tensor, maka kita bisa hubungkan menjadi apa sih, setengah 16 square dikali A00 kan begitu. Nah, maka kita tahu bahwa nilai tensor bahwa 16 square itu kan didefinisikan bahwa do square dibagi do x square ditambah do square dibagi do y square ditambah do square dibagi do z square. Ini kan merupakan suatu persamaan umum nabla. Jadi dari persamaan ini maka kita bisa menghubungkan persamaan-persamaan yang panjang ini dengan menghubungkan terhadap nabla. Maka kita dapatkan nilai R00 itu disamakan dengan minus 16 square dikali psi. Atau kita tahu bahwa R00 ini atau kita samakan menjadi minus 4 V0. Nah, maka tensor energi momentum fluida itu kita akan rumuskan menjadi apa? T mu V adalah rho ditambah P V mu dikali VV ditambah G mu V dikali P, tensor daripada suatu fluida. Ya. Nah, kita tahu dari seperti tadi kita jelaskan bahwa distribusi materi ini kan bersifat statis. Maka kita anggap bahwa ini tidak berpengaruh. Kenapa? Karena ini bersifat dust atau kita sebut dengan debu. Maka materi tersebut tidak memiliki tekanan internal. Sehingga persamaan ini kita bisa ubah fluida ini menjadi T mu V adalah rho V mu VV, dimana kita bawa dalam suatu vektor kecepatan didefinisikan bahwa V mu itu kita definisikan minus 1 dan 0, sehingga komponen daripada satu T mu V ini akan lenyap, kecuali apa? Kecuali bahwa nilai daripada suatu T00 ini itu akan sama dengan P, dimana kita tahu bahwa skalar T ini dapat kita hitung antara perkalian daripada tensor metrik kovarian dan tensor energi momentum. Maka kita ganti slide lagi. Maka kita definisikan bahwa tensor energi momentum itu kita sebutkan sebagai ini. T adalah G power mu V. T mu V ini akan kita definisikan sebagai G00 T00 atau minus rho per 1 tambah 2 psi. Kita melakukan satu persamaan daripada R00, maka tadi kita solusikan bahwa tadi kan maka dapat kita dapat R00 nya adalah kappa dikali 1 per 2 G00 T kurang T00, sehingga kita dapatkan nilai kappa adalah setengah dikali minus 1 tambah 2 psi dikali minus rho per 1 tambah 2 psi dikurangi rho, dimana ini akan menghasilkan minus setengah kappa dikali
nilai daripada suatu tekanannya, maka kita menghubungkan persamaan daripada nilai kappa ini. Kita tahu bahwa persamaan kappa itu kan 8 VG berdasarkan seperti yang kita tuliskan tadi. Maka persamaan daripada suatu Einstein, gravitasi Einstein, kita dapat bisa reduksi atau kita dapat mendapatkan suatu persamaan gravitasi Einstein. Jadi R mu V dikurangi setengah G mu V dikali R, ini akan kita definisikan sebagai minus 8 V G kali T mu V. Atau kalau kita menghubungkan dengan suatu tetapan kosmologi, maka persamaan final daripada gravitasi Einstein adalah sebagai berikut, yaitu R mu V dikurangi setengah G mu V kali R dikurangi G mu V dikali konstanta nabla, tetapan kosmologi yang akan menghasilkan minus 8 V G T mu V. Ini dia persamaan gravitasi Einstein. Oke, sekian dari saya, Ruben Siagian, telah menjelaskan bagaimana kita menurunkan gravitasi Einstein dengan menghubungkan daripada persamaan Newton. Terus, jadi sebenarnya kuncinya itu kita harus tahu dulu beberapa suatu konsep. Konsepnya apa? Kita harus tahu dulu tentang nilai daripada suatu Poisson equation, Poisson, persamaan Poisson. Selanjutnya juga kita harus tahu bahwa dalam suatu persamaan Minkowski kedua, kita harus tahu daripada suatu tensor Ricci. Selanjutnya juga kita bisa menghubungkan dalam suatu beberapa skalar dari T sehingga kita mendapatkan suatu ini. Jadi kita harus tahu dulu dasar dan basicnya. Mungkin banyak yang belum mengerti. Mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf jika saya salah kata. Terima kasih.